Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya Nurkholis dan Buku. Pada video kali ini saya akan melanjutkan review buku atau ngomongin buku The Kompas yang ditulis oleh Bapak Henry Manampiring. Nah, di video kali ini saya akan membahas bab 3, yakni tentang eudaimonia, pengertian yang lebih baik dari sekedar bahagia. Selamat menyimak. Segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki tujuan. Kita sendiri misalnya melakukan suatu perbuatan, contoh melihat video ini. Tentu teman-teman memiliki tujuan tersendiri. Misalnya untuk mengisi waktu luang, kemudian mengapa mengisi waktu luang dengan menonton video, review buku, ya biar wawasannya bertambah. Kemudian mengapa, apa pentingnya menambah wawasan, ya biar tidak kering kayak kanebo. Semakin luas wawasan, maka semakin banyak insight yang kita punya, semakin bijak dalam menjalani hidup, dan sebagainya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang itu memiliki tujuan yang ingin dicapainya. Nah, biasanya tujuannya tidak hanya satu, tetapi banyak. Nah, setiap perbuatan memiliki tujuan, dan tujuan tersebut belumlah menjadi tujuan akhir jika masih bisa diuraikan lagi menjadi banyak tujuan. Lalu, apa sih tujuan akhir yang ingin dicapai seseorang sehingga ia melakukan sesuatu hal? Alasan apa sih yang menjadikan seseorang itu melakukan suatu hal? Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Ya, tepat sekali. Kalau teman-teman menjawab tujuan akhir atau tujuan tertinggi yang menjadi alasan seseorang melakukan suatu tindakan adalah ingin mencapai kebahagiaan, ingin merasakan bahagia hatinya. Maka ini pula yang menjadi pendapat Aristoteles, bahwasanya tujuan tertinggi yang menjadikan alasan seseorang melakukan perbuatan itu adalah kebahagiaan. Lalu, apa itu bahagia? Banyak orang atau mungkin bahkan kita sendiri yang meyakini bahwasanya kebahagiaan itu didapatkan oleh seseorang manakala orang tersebut berhasil mencapai apa yang ia inginkan. Misalnya berhasil menduduki jabatan yang selama ini diimpikan. Kemudian ia merasa bahagia. Ketika ditanya, apakah engkau bahagia dengan jabatanmu sekarang yang semakin naik atau pangkatnya semakin tinggi? Maka ia menjawab, iya dong. Jawab, perasaanku semakin bahagia dan aku bisa bahagia karena inilah jabatan atau kedudukan atau pangkat yang selama ini saya impikan. Contoh lain lagi misalnya seorang anak ketika mendapatkan juara, dia berhasil memenangkan suatu perlombaan. Ketika ditanya, apakah engkau bahagia? Tentu ia akan menjawab, iya bahagia. Ditanya, mengapa? Atau alasan apa yang membuat kamu bahagia? Oh tentu saja, karena saya berhasil menjadi juara, menjadi yang terbaik di ajang perlombaan ini. Nah teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya bahagia sebenarnya tidak harus menunggu kita mendapatkan sesuatu yang kita impikan. Tidak harus menunggu kita menduduki jabatan yang kita impikan. Tidak harus menunggu kita kaya. Tidak harus menunggu kita tenar. Kemudian kita bahagia. Tidak harus itu. Lalu bahagia itu apa sih? Nah, jika kita meyakini atau beranggapan kita bisa merasakan bahagia atau baru dapat bahagia manakala kita berhasil mencapai apa yang kita inginkan, maka sungguh secara tidak sadar kita telah menyempitkan makna bahagia itu sendiri. Ya, kita hanya memahami bahagia secara subjektif
Dan jika hanya menunggu momen tertentu, mendapatkan hal yang kita sukai, yang kita inginkan, baru kemudian kita merasa bahagia, maka kalau begini, bahagia itu tidak stabil. Alias bahagia itu hanya sekedar perasaan yang tidak bertahan lama. Setelah apa yang kita capai itu berhasil, setelah apa yang kita inginkan itu berhasil tercapai, kita menjadi juara, kita menjadi kaya, atau kita menjadi tenar. Nah, ternyata kalau kita berpandangan bahwasanya bahagia itu kita bisa mencapai atau merasakan semuanya ini yang tadi kita cita-citakan. Nah, manakala cita-cita itu sudah tercapai, maka kalau kita renungkan, bahagia itu hanya perasaan sesaat. Nah, lalu bagaimana Aristoteles atau kaum Stoa mengartikan bahagia? Dengan kata apa sih? Atau dengan istilah apa mereka menyebut kebahagiaan yang sebenarnya? Kaum Stoa menggunakan istilah eudaimonia. Eudaimonia. Dalam bahasa Yunani, eudaimonia berarti jiwa yang bagus atau hidup yang bagus, hidup yang bermutu. Ingat, di sini dipakai kata hidup yang bagus, bukan hidup yang baik. Nah, kita bisa merasakan eudaimonia atau kebahagiaan, arti yang lebih baik, ya kan? Eudaimonia adalah sebuah kata yang lebih baik daripada kata bahagia. Jadi lebih dari sekedar bahagia. Eudaimonia, seseorang bisa merasakan eudaimonia manakala ia melakukan hal-hal yang bermutu dalam hidupnya, hal-hal yang berkualitas dalam hidupnya. Oleh karena itu, orang yang menangis belum tentu dia tidak merasakan eudaimonia. Orang yang tertawa, orang yang bahagia, kelihatan senang wajahnya, maka belum tentu pula ia bahagia. Bisa saja malah sebaliknya. Bisa saja malah sebaliknya. Nah, apa sih yang menjadikan tolak ukur seseorang itu merasakan eudaimonia atau tidak? Tolak ukurnya adalah ia melakukan hal-hal yang bermutu, ya kan? Melakukan hal-hal yang berkualitas dalam hidupnya. Bisa saja ia menangis, bisa saja ia terlihat susah payah, tetapi karena yang dilakukan itu adalah kegiatan yang bermutu, yang berkualitas. Misalnya dia banting tulang untuk membiayai kuliahnya, untuk membiayai belajarnya. Orang-orang atau kita mungkin melihat dia ini sebagai sosok yang kok susah amat ya, menyedihkan sekali ya, kok nggak bahagia banget ya. Padahal yang dia lakukan ini adalah sesuatu hal yang bermutu, yakni untuk berjuang, untuk kuliah, untuk bisa belajar. Maka ia berjuang dulu, ia mencari uang untuk membiayai kuliah. Maka ini disebut eudaimonia. Sebaliknya pula, ya kan, orang yang bahagia, tertawa, ya kan, kita menilainya mungkin, oh ini orang enak banget hidupnya, ya mau uang tinggal ambil, tidak kesusahan karena kaya raya. Tetapi hidupnya penuh dengan obat-obatan terlarang, zat-zat terlarang, maka kita tidak bisa menyebut orang tersebut merasakan eudaimonia atau merasakan hidup yang bermutu. Tidak. Ya, eudaimonia itu adalah hidup yang bermutu atau hidup yang berkualitas. Maka aktivitas yang dilakukan, kegiatan yang dikerjakan itu harus berkualitas pula, harus bermutu pula. Bahagia sejati atau eudaimonia itu hanya bisa diraih manakala kita menggunakan rasionalitas kita. Kaum Stoa percaya bahwasanya akal atau nalar merupakan anugerah dari Tuhan. Oleh karenanya, orang yang tidak menggunakan akalnya dengan baik, tidak menggunakan nalarnya dengan baik, maka ia dikatakan orang yang menyia-nyiakan anugerah dari Tuhannya. Nah, untuk merasakan eudaimonia, hidup yang bermutu, maka syaratnya adalah menggunakan akal. Orang yang depresi, orang yang stres, penuh tekanan hidupnya,
maka sebagai hal yang lazim harusnya ia konsultasi kepada orang yang ahli kejiwaan, atau apa istilahnya zaman sekarang ya, ahli kejiwaan, atau bercerita atau curhat kepada teman atau kepada seseorang yang bisa dipercaya, kepada seseorang yang mempunyai kemampuan untuk memberikan solusi. Tetapi justru sebaliknya, ia mengonsumsi zat-zat terlarang, mengonsumsi hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Nah, orang ini tidak menggunakan nalarnya, tidak menggunakan rasionalitasnya dengan baik, sehingga ia tidak akan menemukan kebahagiaan, eudaimonia, kebahagiaan yang sejati. Maka bahagia yang sejati atau eudaimonia, hidup yang bermutu, hidup yang berkualitas, itu hanya bisa diraih manakala kita menggunakan akal, kita menggunakan nalar kita secara baik pula, dengan benar pula. Bahagia itu ada dalam tindakan. Eudaimonia, hidup yang bermutu, itu ada dalam tindakan. Eudaimonia tidak akan dijumpai, tidak akan kita rasakan manakala kita tidak melakukan apapun. Kita hanya diam, kita hanya statis ya, tidak melakukan suatu hal yang bermutu, tidak melakukan suatu hal yang berkualitas, yang bermanfaat bagi hidup kita. Nah, oleh karenanya kita harus berkarya atau kita harus beraktivitas yang melakukan hal-hal yang baik, yang berkualitas, agar kita bisa melakukan atau bisa merasakan eudaimonia, bisa merasakan kebahagiaan. Dan ingat bahwasanya eudaimonia, kebahagiaan itu tidak menunggu momen tertentu kita mendapatkan apa yang kita inginkan baru bahagia, tidak. Tapi bahagia itu adalah keseluruhan dari bagian hidup kita, keseluruhan dari aktivitas kita. Saat kita belum melakukan suatu tindakan, saat kita sedang melakukan maupun setelah melakukan, di situ ada eudaimonia. Jadi kebahagiaan eudaimonia itu bukan seperti permainan video game yang menunggu mengalahkan musuh terbesar ya di bagian akhir game baru kemudian merasakan bahagia. Tidak. Eudaimonia adalah keseluruhan dari permainan game itu sendiri, dari awal sampai akhir itu adalah eudaimonia. Dalam hidup juga demikian ya. Hidup ya penuh dengan sukacita, maka bukan berarti tidak ada eudaimonia di situ. Meskipun hidup penuh sukacita, kita tetap bisa merasakan eudaimonia, kita tetap bisa merasakan kebahagiaan manakala kita melakukan hal-hal yang bermakna, hal-hal yang bermutu. Eudaimonia adalah keseluruhan hidup itu sendiri. Seluruh bagian dalam hidup itu adalah eudaimonia. Oleh karenanya, eudaimonia adalah bagaimana cara kita hidup. Nah, demikian teman-teman dari review buku The Compass bab 3 tentang eudaimonia. Semoga bisa bermanfaat. Teman-teman yang memiliki insight lain atau ingin menambahkan, silahkan bisa menuliskan di kolom komentar. Semoga video ini menjadikan kita bersemangat, menjadikan kita bisa merasakan eudaimonia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.